والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Yang kami muliakan Bapak Alim Ulama, yang Allah hormati Bapak Takmir Masjid bersama jajaran kepengurusannya, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah karena pada malam hari ini kita semuanya diberi hidayah, rahmat, taufik, bimbingan dari Allah sehingga bisa bersama-sama hadir di masjid ini di dalam rangka menjalankan kewajiban sholat isya dan juga kita bersama-sama menggali ilmu agama, juga kita sholat tarawih, witir dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberi bimbingan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan sempurna 1 bulan seutuhnya tanpa kita rasa sakit, tanpa kita memutus walaupun 1 hari. Amin Allahumma amin. Biqaulina Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan rahmat dan juga salam Allah tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, yang perlu kita tingkatkan di dalam bulan Ramadan ini adalah paling tidak ada 3 dimensi. Yang pertama adalah kita tingkatkan ibadah spiritual kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan di dalam hadisnya, yaitu yang bagi lil mu'minina ayyah tarima syahra Ramadan wa yahtariza minal munkarat. Seyogyanya, sebaiknya orang yang beriman itu adalah memuliakan di bulan Ramadan dan juga menghindari dari perkara-perkara yang mungkar. Wa yastaghillah, dan menyibukkan fitoati dalam ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilakukan dengan cara kita melaksanakan waktu-waktu di bulan Ramadan. Kita tingkatkan ibadah sholat kita, selain sholat wajib kita tambah berapa jumlahnya semampu kita di dalam melaksanakan sholat sunnahnya. Kemudian watilawatil Quran watadzkirah, membaca Al-Quran dan juga kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau biasanya Pak Bu, di selain bulan Ramadan kita ini sholat yang kita lakukan adalah sholat wajib, sholat rawatib, sholat duha, sholat witir, tahajud. Kemudian di saat kita di bulan Ramadan, kita tingkatkan ibadah spiritual kita, hablum minallah, tali ikatan kita kepada Allah kita tingkatkan dengan cara kita memperbanyak sholat sunnah. Kalau di saat bulan biasa,
bulan selain Ramadan kita sholat duha 2 rakaat atau 4 rakaat, kita tingkatkan sampai 8 rakaat ataupun 10 rakaat. Kita tidak ketinggalan sholat rawatib, kita tidak ketinggalan sholat tarawih yang khusus hanya dijalankan di bulan Ramadan. Jangan sampai kita itu tidak melaksanakan sholat tarawih, karena sholat tarawih ini walaupun sunat hukumnya, tetapi fadilahnya luar biasa besarnya. Jadi kalau di bulan Ramadan ini Pak Bu, kalau orang melakukan sholat sunnah, maka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi pahala seperti pahalanya orang yang melakukan sholat wajib. Subhanallah. Saking besarnya, agungnya, istimewanya di bulan Ramadan, Allah melipat gandakan kepada kita pahala yang begitu luar biasa yang tidak Allah berikan ketika di bulan-bulan selain Ramadan. Mari kita tingkatkan membaca Al-Quran, kita tingkatkan tadarus, kita tingkatkan baca di rumah, baca di masjid, baca di sekolah dan lain sebagainya. Jangan sampai kita itu seperti di bulan-bulan yang lain. Ada seorang hamba Allah kalau puasa ini tidur melulu, dari subuh tidur, setelah zuhur tidur lagi, lalu asar habis itu tidur lagi, makan waktu maghrib. Walaupun di situ ada penjelasan naumus shaim ibadatun, tetapi yang demikian ini jangan sampai kita menjadi orang yang selalu tidur di dalam Ramadan. Kita gunakan untuk berzikir kepada Allah, melaksanakan tilawatil Quran, bersolawat dan lain sebagainya, maka kita oleh Allah akan dijadikan manusia yang berkualitas di dalam segi spiritual kita. Yang kedua yang perlu kita tingkatkan lagi adalah dalam dimensi sosialnya. Dimensi sosialnya karena kita ini Pak Bu hidup di tengah-tengah umat yang banyak, hidup bersama-sama masyarakat, tidak hidup sendirian. Kita tidak berada di gua, tetapi kita berada di suatu perkampungan yang penuh dengan masyarakat. Maka disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan suatu ibadah sosial dengan cara kita bersedekah, berinfak dan lain sebagainya. Kita mensedekahkan apa yang Allah anugerahkan kepada kita, bisa dengan pakai uang, bisa dengan makanan kita bawa ke masjid, dimakan bersama orang yang berbuka, dimakan, diminum oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memberikan sumbangan kepada fakir miskin, kepada panti asuhan, untuk masjid pembangunannya, untuk pesantren dan lain sebagainya. Ibadah sosial yang seperti ini adalah akan meningkatkan kualitas ibadah Ramadan kita, yang insya Allah sedekah yang kita berikan kepada orang lain akan bermanfaat bagi kita semuanya. As-shadaqatu lidaf'il bala. Sedekah itu bisa menyingkirkan bala-bala yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. As-shadaqatu tasutu bisa ba'ina baban min su. Sedekah yang kita keluarkan ini Pak Bu bisa mengeluarkan dari kita terbebas dari 70 pintu keburukan tertutup untuk kita semuanya, karena kita melakukan ibadah yang berupa
berupa sedekah. Di dalam suatu penjelasan dijelaskan begini Pak, ada sedekah itu bertingkat-tingkat pahalanya. Satu, dibalas oleh Allah dengan 10 kali lipat. Amal wahidah, satu bi asrin, diberi pahala oleh Allah 10 kali lipat. Ayat faha ilal fuqara, apabila diberikan kepada fakir dan miskin. Ibu bapak memberikan 1 rupiah disedekahkan kepada fakir miskin, maka Allah akan memberikan lipat 10 kali dari 1 rupiah tersebut. Amal wahidah bisa ba'in, ada 1 dibanding dengan 10 kali lipat pahala dari Allah, ada 1 dibanding dengan 70 apabila disedekahkan kepada dzirrahmi, yaitu kalau kita memberikan uang makanan, kita sumbangkan kepada keluarga yang ada hubungannya dengan kita semuanya, yang ada hubungannya dengan kerabat, baik yang ada di desa yang kita tempati, kita kirimkan kepada siapa saja di luar Pulau Kalimantan, maka di sini 70 kali lipat akan diberikan kepada kita bersedekah kepada dzirrahmi. Ada lagi 1 diberi balasan oleh Allah, yaitu apabila kita memberikan sedekah kepada al-ikhwan, saudara-saudara sesama muslim, saudara-saudara sesama akidah. Ada gempa di sana, ada orang minta sumbangan untuk para korban gempa, kita berikan, maka itu adalah kita diberi pahala 700 kali lipat. Ada yang paling besar lagi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, amal wahidah bisa beri alafin, dengan 7.000 kali. Kepada siapa? Ayat fa'aha ila talibil ilmi, apabila diberikan kepada anak-anak yang sedang tolakul ilmi, anak-anak yang sedang mencari ilmu di pesantren. Kita beri sangu, kita beri makanan untuk dibawa, maka ini 7.000 kali lipat Allah memberikan balasan kepada kita. Kemudian ada penjelasan lagi bahwasanya sedekah itu ada kisaran yang besar, ada kisaran yang kecil. Kalau jumlahnya sudah saya sebutkan tadi, tetapi kisaran besar kecilnya ini akan saya jelaskan bahwasanya yang paling besar kita mendapatkan pahala dari Allah karena sedekah itu adalah apabila kita bersedekah kepada para alim ulama, para kiai. Kalau kita bersedekah sama orang biasa, kecilnya berbeda dengan kita bersedekah dengan para alim ulama. Oleh karena ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, orang-orang zaman dahulu ini kalau kepingin mempunyai anak yang solih, anak yang pintar, anak yang cerdas, anak yang baik, anak yang jujur, maka dia itu sering membawai oleh-oleh kepada para kiai, para syekh, para alim ulama. Ini walaupun tidak wajib, ini ada namanya guyonan parikeno. Guyonan parikeno itu bahasa Jawa yang artinya dilaksanakan itu boleh, baik,
tidak dilaksanakan, sebaiknya dilaksanakan. Kalau Bapak Ibu sowan kepada kiai para ulama, kita bawain oleh-oleh, itu lebih baik. Kalau enggak kita bawain oleh-oleh, ya lebih baik dibawai oleh-oleh. Ini adalah suatu kebaikan, yang kebaikan tersebut manfaatnya kepada kita semuanya. Kita tingkatkan, yaitu sedekah sebagai ibadah sosial kita. Kita hidup di tengah-tengah masyarakat. Yang ketiga adalah dimensi moral. Kita itu harus bisa menjaga di dalam bulan puasa ini, Pak. Laisa siyam minal akli wasurbi wa inna masyam minal lagwi wal farsi. Bukanlah puasa ini hanya menahan makan dan minum, tetapi puasa ini juga menahan dari perbuatan yang keji, perkataan yang kotor. Kalau kita suka menggunjing orang di dalam bulan puasa ini, jangan sampai menggunjing orang. Kita harus menata lisan kita di dalam berbicara. Kita menata mulut kita di dalam berbicara. Jangan sampai mulut kita mengeluarkan bahasa kata-kata yang kotor, yang kasar, yang tidak santun kepada orang lain. Karena semuanya yang dilakukan oleh orang yang berpuasa, termasuk dia itu suka menjalankan perbuatan yang keji dan berkata yang kotor, itu berarti melobangi puasa yang sedang dilakukan sendiri, sehingga orang tersebut tidak akan memperoleh manfaat dari puasa kecuali haus dan lapar. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing kepada kita semuanya, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa, kita bisa menghindari dari segala sesuatu kemungkaran, kita bisa menjaga lisan kita, mulut kita, sehingga puasa kita sempurna, yang akhirnya puasa kita menjadikan kita tergolong orang-orang al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa sungguhan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.